Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru pada kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi aksi nyata awal karya budaya disiplin positif. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini dengan kesehatan yang alhamdulillah baik. Salawat beserta salam, marilah kita panjatkan kehadiran pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Marilah kita buka acara hari ini dengan melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung dilanjutkan kegiatan ini, yaitu pemberian materi oleh kepala sekolah kita, yaitu Bapak Noviar SPD. Pada beliau kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berlimpahnya kita kembali berada di ruangan FM dalam rangka sosialisasi aksi nyata atau karya mengenai budaya disiplin positif. Ini adalah salah satu aksi nyata atau kegiatan guru penggerak. Nah, untuk modul 1.4 itu ini tentang budaya disiplin positif, dan itu wajib dilakukan oleh karya baik itu luring maupun daring. Kalau luring seperti ini kita adakan seperti sosialisasi, tapi kalau mau daring ya seperti kita melaksanakan dikor atau lebih gitu. Pada kesempatan ini kita laksanakan dalam posisi luring luar daring, artinya kita langsung berhadapan langsung, tidak melalui internet. Budaya disiplin positif selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya disiplin positif ini yang kita mengetahui bahwa sebenarnya ada kata disiplin. Kalau disiplin sebenarnya sudah, nah, Bapak Ibu khususnya wali kelas itu sudah tahu, apalagi Bapak Ibu guru termasuk seluruh ini sudah tahu. Nah, budaya positif ini, budaya positif merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Jadi paradigma selama ini ya kita itu tentang budaya positif ini berdasarkan teori kontrol. Nah, budaya selanjutnya, yang wajib diketahui untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, yang wajib diketahui itu atau dipahami dulu adalah pertama itu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kalau tadi budaya positifnya, ini disiplin positifnya beda, tapi hampir sama. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya, selanjutnya, nah, pertanyaannya, apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri? Nah, dia berdiri sendiri, beda dengan yang lain. Nah, ini ada jawabannya
Dengan demikian dapat dipahami bahwa budaya positif di sekolah tidak berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik. Budaya ajar yang baik itu yaitu budaya tadi, melainkan satu sama lainnya saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nilai-nilai merupakan bagian dari budaya sekolah yang tidak dapat dilihat secara langsung. Jadi di sekolah kita ini ada budaya positifnya. Contoh, kalau anak SD termasuk kita adanya 3S, salam, sapa, dan setuju. Itu adalah salah satu budaya positif. Budaya positif yang lainnya, misalnya kayak Pak Aceh yang sudah kita terapkan, itu ya Pak Aceh ya. Kalau salah itu bukan diketik, tetapi dicium. Nah, itu salah satu budaya positif. Budaya positif itu secara keseluruhan, tetapi di dalamnya itu berisi, salah satunya adalah berisi peraturan tata tertib sekolah. Cuma kalau budaya positif ini itu maksudnya agar timbulnya motivasi yang lebih baik dari dalam diri setiap siswa. Contoh, misalnya pakai helm. Dilarang berkendara kalau tidak menggunakan helm. Itu adalah peraturannya, tetapi maksud keyakinannya adalah ya demi keselamatan. Demi keselamatan pakai helm cukup. Jadi kalau dia paham, lah memiliki budaya nilai, kalau pakai helm itu demi keselamatan, walaupun peraturannya bagaimanapun kita buat dan tetap kita laksanakan. Selanjutnya, budaya apa saja yang ada di sekolah? Yang ada di sekolah. Nah, ini yang sudah ada di sekolah, setiap sekolah termasuk sekolah kita sebenarnya itu sudah ada. Merangkum dari laman resmi sahabat keluarga dan Mendikbud. Beberapa budaya yang sudah tumbuh di sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah, kita sudah melaksanakan literasi sekolah, cuma pelaksanaannya budayanya ini masih lambat. Kalau di daerah lain sudah berkembang mereka. Itu salah satu budaya positif. Yang berikutnya kegiatan ekstrakurikuler kita sudah laksanakan. Yang ketiga yaitu kegiatan pembiasaan baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Salah satunya berdoa itu adalah pembiasaan yang baik. Itu salah satu budaya yang baik. Ya. Nah, budaya salah satu karakter anak kita biasanya budaya di sini itu sering umpan. Budaya belajar budaya mereka itu umpan. Nah, itu kan budaya yang negatif. Maka kita rencananya kita baiki kalau membagi gitu. Tapi ya itu kan biasa budaya. Bagi kita dengarnya seakan-akan itu biasa, tapi bagi orang luar itu kasar. Nah, itulah jadi budaya itu. Seperti itu masih budaya yang negatif. Maksudnya kita akan ubah jadi budaya yang positif. Selanjutnya, seperti apa budaya sekolah yang baik? Nah, ini budaya-budaya yang baik. Misalnya review, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat dan kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab. Lanjut. Upaya pengembangan budaya sekolah seyogyanya mengacu kepada beberapa prinsip berikut ini.
Yang pertama, berfokus pada visi dan tujuan sekolah. Jadi, kalau visi dan tujuan sekolah tidak kita ubah untuk menciptakan budaya positif, itu akhirnya hasilnya tidak maksimal. Jadi, pada visi dan tujuan sekolah kita akan ubah fokusnya. Selanjutnya, penciptaan komunikasi formal dan informal, maksudnya itu di kita ini ada komunikasi formal maupun informal. Komunikasi ini dimaksudkan, kalau komunikasi formal itu ya kita berhubungan dengan instansi terkait. Kalau informal itu kita berhubungan juga dengan masyarakat sekolah, maksudnya wali kelas, wali murid, komite, ketua pimpinan, dan seterusnya. Selanjutnya, inovatif dan bersedia mengambil risiko. Untuk melakukan perubahan budaya positif ini, itu kita harus berani mengambil risiko. Kalau tidak berani mengambil risiko, tidak ubah. Allah aja telah menjelaskan tidak akan berubah suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubahnya. Benar nggak Pak ini? Nah, kami ini berubah kalau kita sendiri yang berubah. Nah, yang berikutnya memiliki strategi jelas. Nah, strategi ini akan kita sampaikan berikutnya. Ini hanya sebagai salah satu contohnya adalah membuat keyakinan yang akan dibahas selanjutnya. Berorientasi kinerja. Jadi kalau kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah pasti ada hasilnya. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita. Jadi kalau kita berusaha, insya Allah ada hasilnya. Seperti kemarin pergi ke kebun Pak Zaman. Dia dulu mantan ketua sekolah. Jadi setelah ada kegiatan pergi ke kebunnya. Kalau kita acak-acak berkebun, kalau dia berkebunnya. Jadi tomatnya itu sekali nanam itu 50 kali 50 luasnya, 1/4 hektar. Itu banyak hasil. Pulang ke situ banyak yang dibawa tomat. Itu tidak ada kalau zaman. Jadi dia tak kerja lagi, dia hanya sebagai jadi guru dan pekebun tadi. Yang berikutnya sistem evaluasi yang jelas. Jadi pelaksanaan kegiatan budaya positif yang jelas. Evaluasi berjalan dulu, checklist atau daftar-daftar yang telah berubah atau baik. Kalau seandainya tidak ada perubahan, harus kita ketahui yang penyebab di mana letak apa seperti kita belajar. Dan dalam pembelajaran di kelas itu kan ada evaluasi. Dari situlah kita tahu berhasilnya atau tidaknya kegiatan kita. Maksud dari evaluasinya adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya? Nah, nilai-nilai budaya ini adalah nilai-nilai kultural itu sendiri yang merupakan suatu nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat untuk membatasi tingkah laku, pedoman, serta sebagai karakteristik bangsanya. Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang mencakup nilai religius, nilai ramah, nilai gotong royong, dan nilai rela berobat. Itu salah. Selanjutnya, nah ini selain yang tadi, ini budaya positif dibangun dari 6 komponen. Maksudnya 6 komponen ini wajib dipahami, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh wali kelas, khususnya guru. Nah, jadi guru itu wajib tahu. Kalau nggak tahu ke 6 komponen ini, susah untuk melaksanakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Budaya positif dengan disiplin positif itu beda, tapi hampir sama. Disiplin positif itu adalah
Pertama, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi disiplin positif. Disiplin positif itu banyak nanti uraian. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku. Nah, setiap manusia itu melakukan sesuatu ada motivasi. Nah, motivasi ini juga sama berlaku pada siswa kita. Setiap tindakan dia pasti ada motivasinya. Jadi kita harus tahu dulu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini pada dasarnya itu semuanya memiliki termasuk kita. Nah, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Yang keempat itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti yang telah diberitahukan tadi, nilai-nilai tadi, misalnya sopan santun, toleransi, saling menghargai, itulah keyakinan kelas. Jadi di kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, yang jadi masalah, setiap wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelas ini. Kebutuhan dasar ini pada dasarnya itu semuanya memiliki termasuk kita. Nah, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa. Yang keempat itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti yang telah diberitahukan tadi, nilai-nilai tadi, misalnya sopan santun, toleransi, saling menghargai, itulah keyakinan kelas. Jadi di kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, yang jadi masalah, setiap wali kelas itu wajib membuat keyakinan kelas ini. Jadi seperti kebiasaan. Jadi setiap wali kelas wajib membuat keyakinan kelas. Pak, kami kata Pak Jen, kami kan tidak berkelas. Bagaimana? Kalau tidak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memang wali kelas yang buat. Tetapi untuk yang tidak memiliki kelas atau tidak sebagai wali kelas, mereka memiliki yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah berisi nilai-nilai keyakinan yang harus disepakati oleh seluruh komunitas. Misalnya pada Pak Aceh, Bapak Pak Aceh membuat keyakinan atau kesepakatan kelasnya. Kalau pelajar Bapak satu, kalian sebenarnya tidak boleh ngojek, kalau Bapak ngojek, tetapi harus disepakati dulu antara siswa dengan anaknya. Kalau tidak sepakat dengan tidak boleh main HP. Kalau anak SMA, kalau kita memang tidak ada. Ya. Kalau mau bertanya tunjuk tangan, nah seperti itu. Pokoknya ada kesepakatan. Kesepakatan itulah yang kita tentukan. Kalau keyakinan kelas, wali kelas tadi yang membuat peserta. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Ini wajib kita ketahui. Nanti kita bahas posisi kontrol kita itu seperti apa kita di situ. Penghukum kek, ada pemukai rasa bersalah kek, apa kita posisi kontrol sebagai teman, nah macam-macam. Ada 5 itu. Nanti kita jelaskan. Yang pertama kali restitusi. Kalau ada masalah, inilah penyelesaian akhirnya. Kalau timbul permasalahan pelanggaran dari keyakinan dari budaya positif tadi, maka diselesaikanlah di sini. Cuma posisi kita harus berada di sini. Posisinya ada di mana? Kita mau di mana letaknya? Kalau kita meletakkannya di sini. Ini yang keras. Ya, selanjutnya. Nah, yang tadi. Untuk melaksanakan budaya positif itu kita harus mengubah peran kita dulu. Paradigma itu cara pandang. Jadi kalau Pak Aceh sudah PBG, Didi juga sudah barusan belum PBG ya. Nah, dan guru yang lain mudah-mudahan ada kesempatan PBG. Paradigma kita itu harus berubah.
Jadi sejak zaman Pak Nadiem Makarim ini paradigma masalah pendidikan itu berubah. Termasuklah salah satu tentang budaya positif. Jadi paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Contoh, Pancasila sebagai paradigma berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk menjalani segala aspek kehidupan. Jadi paradigma kita ini salah satunya profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu kepengen anak-anak didik kita itu menjadi seperti profil pelajar Pancasila. Ada 5 kalau tidak salah. Profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, pengennya seperti itu. Tidak punya lagi keinginannya. Hanya profil pelajar Pancasila. Sekarang mengapa terjadi perubahan paradigma? Nah, kalau mengapa terjadi perubahan paradigma? Karena dianggap salah satu pengertiannya perubahan paradigma didorong oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianggap tidak lagi memberi hasil atau keuntungan yang memuaskan. Artinya yang kemarin dianggap kadaluarsa dan keasilan. Tahun lewat analisis, evaluasi dan refleksi, terutama evaluasi penilaian. Setelah dinilai, tidak berlaku di memang. Makanya wajib berubah. Selanjutnya, nah, kalau dulu kita mengajar siswa yang ikut kita, nah, tetapi kini insya Allah mungkin BPG muncul Sergi ya, untuk yang tahu ini bahwa pendidikan itu bukannya arti siswa yang mengikut kita, tetapi kita yang ikut siswa. Bukan arti dalam hal yang negatif. Maksudnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Memberi tuntunan itu maksudnya kita tuh seperti petani. Nah, dari Sabang sampai Merauke kita itu petani. Anak didik kita itu adalah Tuhan yang anggap aja padi. Jadi kita petani, kita nanam padi. Nah, nanam padi itu kan sebagai petani setelah ditanam dia udah. Pertama diberi pupuknya macam-macam. Kalau ada penyakit dibasmi hamanya. Kalau kurang air ditambah airnya. Terus dan insya Allah terakhirnya akan memberikan hasil. Antara padi yang dirawat dengan padi yang tidak dirawat pasti hasil bedanya. Antara padi yang tidak dirawat tapi tidak diberi pupuk beda hasilnya. Ada yang dapat 4 ton, tapi bahkan sudah 1 ton 1 hektar. Pertama tanah kita jelek, untuk budaya kurang bagus, ditambah lagi pupuk kurang, banyak hasilnya pun jatuh. Tambah lagi kawasannya kurang, makanya pendidikan yang betul itu menurut Ki Hajar Dewantara. Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman maupun meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nanti kita akan bahas lagi ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berbeda. Oh, disiplin kita disebutkan dengan hukuman. Kita sering melaksanakan itu, tetapi sebetulnya itu salah. Ya, lanjutnya.
Mengenalkan pendekatan disiplin positif sebagai salah satu pendekatan disiplin siswa oleh guru yang bertumpu pada pengembangan tanggung jawab dan kesadaran kritis siswa. Menginisiasi penerapan disiplin positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jadi ini tepatnya. Kalau di rumah itu susah. Jadi untuk sementara itu di sekolah dulu. Baru kita ajak bersama dengan orang tua. Lanjut. Di hasil yang diinginkan atau diharapkan. Pengetahuan positif disiplin dapat diterapkan dalam upaya pengembangan, salah satunya adalah sekolah ramah anak. Artinya, kenapa disko? Disiplin positif didasarkan pada prinsip menghargai anak, hak anak, mendorong proses dialogis, melatih anak berpikir logis, mendidik anak untuk bertanggung jawab serta menanamkan perilaku positif anak di masa yang akan datang. Lanjutnya, nah ini memang benar. Anak-anak dalam meniru segala yang dilakukannya adalah hasil dari meniru perilaku orang terdekat. Maksud budaya positif ini bukan hanya diterapkan ke anak-anak, termasuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan sebagai orang tua. Ya, lanjut. Lanjutnya, ini salah satu proses pendidikan tidak harus identik dengan kekerasan dan ketegasan. Bukan berarti meluapkan kemarahan, tetapi proses belajar di sekolah harus dianalogikan sebagai tempat di mana warga sekolah harus berada dalam situasi yang menyenangkan. Yang kedua, sekolah ramah anak atau disiplin positif ini menjadi salah satu unsur terpenting di dalamnya. Yang ketiga, hasil berbagai penelitian oleh para ahli di banyak negara menunjukkan bahwa penggunaan hukuman sebagai bentuk pendisiplinan ternyata berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak menjadi trauma, takut, tidak, serta kreativitas individu. Nah, ini hasil analisa, hasil penelitian. Makanya itu akan diterapkan di kita di sekolah. Nah, di kota maupun di desa. Nah, dalam pelaksanaannya ini tergantung dengan keadaan, situasi, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Penerapannya ini kan kalau di Jawa beda dengan di Bangka. Pak waktu ketika saya mengajar kuliah, saya ketemu dengan anak-anak yang berasal dari Jawa. Dia ngomong, ini memang orang Jawa, tetapi bukan lagi orang Jawa. Karena orang Jawa yang dilihat Pak dengan kultural budaya di Jawa, Pulau Jawa itu sudah beda dengan anak-anak yang anak Jawa, yang orang tua dengan orang Jawa, di lingkungan daerah Jawa, tetapi tumbuhnya dan besarnya di Bangka. Jadi berbeda, harus ada penyesuaian. Lanjut. Nah, ini salah satu alternatif pengganti hukuman atau sanksi adalah penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, pemahaman logis, dialog, dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Lanjutnya. Mengapa anak disebut nakal, bandel, tidak baik? Apakah karena anak? Oleh karena itu, apakah patut diberi hukuman? Belum. Lanjut. Di anak yang nakal, bandel, dewasa, menurut kita lah. Anak yang tidak mau menuruti perintah, keinginan orang dewasa, termasuk orang tua, dan dianggap berperilaku di luar kewajaran atau negatif. Itulah yang disebut nakal, bandel. Ya. Kalau tidak nurut dari itu, bandel lah. Tidak makan, lama makan mereka, makan roti dan juga lo makan dulu. Karena persepsi orang tua kalau makan itu harus pakai nasi. Persepsi anak makan itu adalah karbo.
Energi yang dimakan bagi dia 2 butir cukup. Kan sudah persepsi. Selanjutnya, hukuman. Nah, upaya mengontrol perilaku seseorang dengan memberikan rasa takut, ancaman fisik maupun emosional dengan mempengaruhkan dan mengancam. Nah, berkali-kali saya jelaskan tadi kita marah-marah. Kita didik dengan baik-baik, dosa lagi kita nak marah-marah, nyantai baik. Kita didik. Tak ada didik. Dan ada waktu kita kembalikan ke orang tua yang benar-benar pendidikan itu berasal dari keluarga oleh kawan. Karena menurut Syahada Dewata itu bermula dan tumbuh berkembang itu dari keluarga. Jadi ketika kita datang di sekolah nak mengubah, kita ubah. Tetapi kalau kita tidak mengubah dan kita sudah tidak mampu, kita kembali ke orang tuanya, apalagi orang tuanya membela anaknya. Mereka saja waktu kita pendidikan. Bukan terjadi dulu, karena banyak yang kita didik. Lanjutnya, bila hukuman tanpa dengan kekerasan hanya memberikan rasa takut, trauma, tertekan dan memberi rasa malu, apakah hukuman akan tetap digunakan untuk mendisiplinkan anak? Kalau persepsi hukuman kalau persepsi hukuman lebih baik ditiadakan sama sekali, kecuali konsekuensi. Nanti saya jelaskan. Lanjut. Kalau konsekuensi beda dari hukuman. Kalau hukuman itu upaya mengontrol perilaku seseorang dengan memberikan rasa takut. Membiarkan anak melakukan hal-hal sekenak-kenaknya, tak boleh. Nak merdeka belajar, nah pelaksanaan mereka belajar, ketika fokus ke anak itu prioritas, tidak boleh lagi memberi hukuman. Setelah itu dia, dah boleh. Bukan artinya setelah merdeka dari hukuman, kadang-kadang tidak boleh. Lanjutnya. Lanjutnya. Nah, disiplin positif inilah yang kita pakai. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi anak-anak tidak berdukung, mendidik anak itu hanya dengan mendisiplinkan mereka tanpa hukuman ya, agar mereka itu sadar. Timbulnya dari dalam, bukan dari luar. Lanjut. Pengalaman masa kecil mendapat hukuman dan dampaknya itu banyak. Kalau dari penelitian, kalau anak itu sering dipukul, nanti pas dia keluarga yang dididiknya pun anak pukul. Itu berdasarkan penelitian. Ada juga penelitian kalau anaknya itu kita didik hanya dengan menasihati, insya Allah dia tidak akan melakukan kekerasan. Bapak Ibu wali kelas, motivasi perilaku manusia. Jadi kalau mau mengadakan apa yang melaksanakan budaya positif atau disiplin positif, kita harus tahu dulu motivasi perilaku manusia. Konsep motivasi manusia adalah motivasi ialah keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Lanjutnya. Dalam kehidupan kita sering melihat anak saat datang telat, saat dipukuli, ngapain? Apa yang motivasinya? Sering kita tanya, apa yang kamu berani? Nah itu banyak motivasi sebenarnya ada di dalamnya. Banyak itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya. Jadi kalau kita tanya,
Tak telat. Apa? Kena hukuman tak? Misalnya kena hukuman. Misal apa? Malas. Atau anak itu katanya misal dia tidak telat. Dia pakai alasan. Nah, alasan inilah salah satu tidak dulu. Misal padahal dia malas pakai sepatu, tapi dia ngomong sakit. Dia ngomong sakit itu pasti nanti nomor satu menghindari hukuman. Motivasi kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang pertama dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Yang paling baik itu nomor 3 menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang paling bagus. Satu. Ini salah satu contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi kita sering ngomong datang tepat waktu. Salah satu motivasi anak kita ini. Ketika mereka datang tepat waktu ke sekolah, kita bertanya, sebenarnya datang tepat waktu itu berasal dari mereka, tapi kenapa? Karena takut dihukum. Bukan karena kesadaran diri sendiri, bukan karena takut dihukum. Bahwa mereka melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri. Mereka pengen jadi apa? Pengen jadi orang yang disini, pengen jadi orang hebat. Tapi motivasinya apa sih gitu? Nah, bukan karena hukuman itu jalan. Lanjut. Atau maaf mereka datang telat. Nanti para panitia datang telat. Mereka masuk kelas waktu udah masuk kelas tepat waktu. Diikuti panitia. Seharusnya dekat dulu. Motivasi yang lebih tugas itu memang waktu itu waktu mengajar. Jadi itu dalam diri juga dari orang lain. Kalau 1, 2 tadi adalah pengaruh dari luar. Yang paling bagus itu nomor 3 berasal dari diri sendiri, yaitu nomor 3. Nih, tadi motivasi. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kesehatan. Lanjut. Nah ini, biasanya kita melakukan sesuatu karena kebutuhan kita. Yang pertama kebutuhan kena ke sebelah, yang sebelah tuh tidak senang, gimana? Ayah berkelahi. Sedih tanya apa ya? Anu Pak, untuk senang baik, cuma komputer saya terkena yang sebelah marah langsung menjemput. Ini kebebasan, anak itu kepengen bebas sendiri, tapi kadang-kadang salah pilih. Termasuk kita ya. Yang ini kebutuhan dasar, misalnya makan. Ada anak itu karena makanan murah seperti manis. Kebutuhan dasar ada perlu apa? Ada itu atau dia membutuhkan duit untuk beli buku, dari duit dia malin. Dia melakukan tindakan yang di luar keinginan dia untuk memenuhi kebutuhan ini. Ada yang nomor 2 ini kasih sayang, dia rumah, dia suka, dia tengok ya. Di kita di balik-balik karena apa? Dia di rumah tidak pernah kita kasih sayang. Inilah yang harus diketahui oleh kita sebagai guru. Lanjut. Nah, kalau bertahan hidup di air pipis di kelas
Itu karena kebutuhan dasarnya salah satunya adalah yang sakit kesehatan. Makanya kita sebutkan dulu. Kalau tidak tentu seharusnya dia melakukan apa itu buang air kecil yang dibersih, karena kebutuhan dasarnya ada terpenuhi, dia sakit, seharusnya dia sehat, akhirnya dia tipis di kelas. Makanya itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya. Oh, yang kedua ya, coba ya. Kasih sayang, nah ini sudah. Nah ini ada anak ujung-ujungnya di kelas sering menyendiri, akhirnya membuat aneh-aneh. Ya, karena kita makhluk sosial ya, makhluk yang selalu ingin berkelompok untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Selanjutnya, ini penguasaan, pengakuan kemampuan. Nah, misalnya ada ketua kelas akhirnya berkelahi dengan temannya, itu karena kadang-kadang kawan-kawannya tidak mengakui bahwa dia itu ketua kelas, makanya dia tersinggung, akhirnya dia ajar. Inilah salah satunya karena harga diri tadi. Kau itu ketua kelas, kau kena ngomong. Nah, kita harus mengetahui itu bahwa pada dasarnya ada kebutuhan penguasaan. Kita juga mengamalkan dengan anak karena kita merasa kita ada kekuasaan dan tidak dihargai oleh anak, makanya kita marah. Lanjut. Kebebasan. Nah ini contoh nih. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, hobi dicoba. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Contoh, bila jawaban Doni dalam kasus yang atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi kalau kita beri anak makan yang jangan nasi telur terus sosis terus ujung-ujung menjadi nabi punya kawanan dia beda-beda kalau kadang ayam, kadang-kadang tukang, kadang-kadang kepala yang kita itu lalawa. Nah, jadi makanya kita harus tahu, oh ini pokoknya tengah kepengen bebas, pokoknya. Nah, salah satu. Lanjut. Nah, kesenangan. Mereka suka permainan, suka mengisi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Nah, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, artinya budaknya itu bukan kita kesenang itu. Kemudian dia marah, dasar, kenapa? Akhirnya kawan kesal, dia senang lihat kawannya susah lihat kawannya senang. Nah ini salah satu yang harus diketahui oleh guru, kebutuhan dasar siswa. Kadang-kadang dia ada senang, maka kesenangannya itu yang harus kita ubah dari yang negatif jadi positif. Selanjutnya, nah ini contoh aja. Selanjutnya, di keyakinan kelas. Seharusnya saya kasih YouTube tuh ada link, tapi tidak usah. Lanjutnya, keyakinan kelas itu, apa yang maksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua kelas melalui kegiatan kurang pendapat. Keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu misalnya contoh.
saling menghargai, satu. Kedua, misalnya sopan satu dalam bertutur tidak bertindak sopan satu dalam bertutur dan bertindak. Itu contoh keyakinan kelas. Keempat, toleransi. 5, bisa menghargai pendapat teman. Itu adalah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Sudah itu misalnya mengerjakan tugas tepat, bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu dari ada aturan, misalnya 1, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Itu contoh kesepakatan. Tapi kalau keyakinannya adalah bertanggung jawab menyelesaikan, ada nilainya, kata bertanggung jawabnya. Kalau kesepakatan itu lebih cenderung ke aturannya. Kalau keyakinan ada kata nilai kayak misalnya bertanggung jawab, disiplin, gotong royong, itu ada nilainya. Ya, jadi perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas di situ. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas. Kalau kesepakatan mengerjakan tugas tepat pada waktunya, tidak ada di situ ada keyakinan. Boleh dapat dimasukkan kesepakatan itu dengan nilai keyakinan? Boleh. Tetapi nilai keyakinan itu ada nilai keyakinannya. Kalau kesepakatan boleh ada, boleh tidak. Kalau kesepakatan ada nilainya, maka biasanya menjadi keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas atau kesepakatan kita sebagai hukum. Jadi itu perbedaannya. Selanjutnya, kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah itu. Ya tadi, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Itu kan salah satu yang akan muncul disiplin dan bertanggung jawab. Keyakinannya disiplin dan bertanggung jawab. Itu kesepakatan kelas. Ujung-ujungnya di situ kesepakatannya. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, lanjut. Contoh nih, kesepakatan kelas 74. Selalu menjaga kebersihan dan keindahan. Kesepakatan. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, artinya bertanggung jawab. Disiplin waktu, artinya disiplin. Saling menghormati sesama, misalnya toleransi. Berhubungan dengan itu Pak, berhubungan dengan konsekuensi. Tadi yang Pak tadi kan. Nah, jadi seandainya itu nanti kan wali kelas atau guru sunat untuk akhirnya dari konsekuensi kita. Mungkin kita buat di kelas itu kesepakatan kelas. Kita tidak berbicara ini itu yang nanti akhirnya kalau menurut saya Pak, nanti gimana Bapak kalau gimana kita sudah buat seperti itu. Misalkan kita ada boleh ngomong kita sepakat, kita tidak boleh ngomong masalah tentang kita bab 1. Lebih bab 1 ya, tadi bisa Pak itu bisa terjadi dan bisa diam karena adanya maaf ketakutan konsekuensi hukuman. Tetapi nanti pada akhirnya Pak, kita apapun kembali ke pergaulan. Kita di sini bisa di sekolah. Karena kita ada kesepakatan, ada perlu ya, ada apa yang sebagainya. Kita tahan dulu. Saya kira seperti itu. Kalau kita ngomong bab 1 di sekolah, tahan dulu. Tapi nanti pada saat dia keluar sekolah, insya Allah tuh. Kalau lingkungan di keluarganya atau dalam satu keluarga dibiarin, kawan di lingkungan
bermainnya muncul lagi. Berarti kalau menurut saya ini hanya intinya kalau saya kembali ke hukuman. Kembali ke hukuman. Iya kalau saya artinya semuanya benar. Itu Pak. Iyalah. Oke. Itu pertanyaan Pak Aceh. Kata Pak Aceh kalau hanya masalah kita ini kan mau mengubah budaya positif anak yang kurang bertutur sopan santun, bertutur terutama. Kalau tidak, sekolahnya mereka sudah tidaknya sudah sopan, bertutur ya tidak. Nah, kalau di sekolah kan Pak Aceh pas pelaksanaan bisa baca tangan. Tapi pas di luar nanti pasti anak itu karena pergaulan, apalagi dengan anak yang sudah sekolah, maka nanti mereka kembali lagi dengan budaya tetap yang untuknya tidak sopan. Seperti banyak. Pada dasarnya keyakinan tadi atau kesepakatan kita tadi yang budaya positif ini adalah keinginan supaya nanti muncul di dalam diri sendiri. Jadi dalam diri sesuatu muncul. Memang Ki Haji Abdul Rahman juga telah ada pernyataan dari Ki Haji Abdul Rahman bahwa pengembangan karakter itu atau masuk budaya positif dari karakter anak itu paling berkembang itu di lingkungan keluarga. Jadi karakter anak itu berkembang itu di lingkungan keluarga. Jadi sebenarnya pada kesepakatan itu yang jelas itu untuk mengembangkan budaya positif ini kita kan maksudnya ada kerjasama sebenarnya, kerjasama dengan orang tua. Kalau dalam pembinaan kita terus berulang, dia tidak berubah, makanya kita akan manggil orang tua, kita bantuan orang tuanya. Takutnya itu kan seperti kata Ki Ajab tadi, karakter yang paling berkembang itu berkembangnya di keluarga. Dan macam dan benar, kita hanya berupaya melakukan perubahan budaya positif agar muncul dari dalam diri. Kalau muncul kita bina, akhirnya muncul sendiri. Ujung-ujungnya walaupun nanti mana kawan ngomong babi, ngomong kafir, ngomong apa, akhirnya dia ngomong lah jadi keyakinan nih, nilai itu muncul dalam diri. Iyalah. Hukuman konsekuensi dengan restitusi. Kamu lakukan. Nah, Ragil datang terlambat ya Ragil, kalau dalam kedua itu. Hukum kalau anu Ragil tuh, dia lah contoh. Ragil datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Sebenarnya itu tambah Pak Hasan, Pak Aed ya, atau Pak Biar itu. Jangan tapi Pak Hasan marah sekali karena salah. Atau Ragil, sorry ini salah ketik. Ya, sudah sering kali terlambat tanpa berpikir panjang Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruhnya berlari keliling basket 10 kali. Nah, bila datang terlambat, Pak Hasan marah, anggap kalau Pak Ed marah, maka 10 kali ini karena di olahraga berubah jadi konsekuensi. Karena di olahraga datanglah orang apa pemanasan, bahkan namanya kalian ke 10 kali, dan itu namanya bukan hukuman, konsekuensi. Karena di olahraga boleh masuk gitu. Nah, tetapi kalau mana biar masuk nih, tak lanjut guys. Makanya datang ulang lagi. Kok masuk akal lah. Pak sepeda, pokok apa lah, motor macam. Lah, kalian orang sebelum itu namanya hukuman. Nah, kalau dapat itu yang tidak diperbolehkan lagi oleh para imam pendidikan apa itu tadi. Kalau kita guru IPS, maka sebagai guru itulah hukuman. Nah, merangkum Bapak itu bukan merangkum halaman sekian sama halaman sekian. Boleh. Nah, boleh. Nah, kalau Pak Edi misalnya datang, coba suku, tetap dia datang lagi. Kabar doa di. Dah untuk berdoa. Kata doa apa?
musuh setan. Kalau setan tidak ada badan kamu yang terang. Hilang. Siapa ini? Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Direkam kan? Mohon maaf. Ya. Jangan masalah konsekuensi, Pak. Ini saya dapat nyambung di sini. Oh, karena kalau takutnya anaknya pintar. Politiknya pintar. Nah, ini ada yang nikah, kulit kita. Polisi mengaku Pak, ini biasa Pak, buku, nggak tahu Pak. Nanti itu, kami Pak masalah subuh tuh, ketiduran, itu dukung Pak, dukungnya Pak pasti pusat sekali. Jadi sudah terbiasa Pak. Jadi kalau mereka ngantuk itu Pak, paling itu Pak pusat. Nah gitu Pak, jadi kita kalau sudah seperti ini kita nanti, kenapa Pak Aceh nih PS nih, suruh melakukan, tapi tidak apa-apa lah, Pak pasti suruh nulis, tampaknya seperti itu Pak. Nah gimana tuh Pak? Kebiasaan dari timur biasa ini. Jadi kita ini kan ada tingkatan. Kalau konsekuensi yang kita pakai itu akhir dan pajak, kan ada tingkatan. Ada poin. Ini tadi kalau menyatakan tertib, itu tuh hanya untuk membina mereka. Tidak pada dibina terus, tidak usah seperti itu tadi. Tidak ada pada ini. Oh kita pakai long tua, kita pakai long tua tetap ada berubah ya. Kita serahkan kembali ke pemiliknya yaitu orang tua. Maksudnya konsekuensi seperti itu. Awal maksudnya. Ini hanya untuk kita, artinya mendidik mereka. Aturan tetap aturan. Kalau lah terus tidak berubah, cara beda. Itu kita berusaha mendidik mereka untuk berubah. Lanjut. Nah ini, lapas ini pula nih. Lapas ini pula di situ. Rakil di atas. Rakil Pak. Ya. Nih. Sama. Masuk dengan berubah budi. Saking cepat dan tetap rakil rupanya. Mau berubah rakil rupanya budi tetap muncul. Ini Pak Sidik. Ini kenapa Sidik ini buku olahraga itu konsekuensi. Yang tadi itu bukan hukuman, kalau ini konsekuensi seperti yang telah saya bilang tadi. Ada hukumannya. Lanjut. Nah, di rakil, rakil, ujung akhirnya semuanya rakil. Diladangkan semuanya terlambat. Nah, Pak Air ini masih menanyakan apa yang telat. Ditanyakan dulu, kenapa dulu telat, alasannya. Sudah itu, kalau terus ada perusahaan. Nah, pertama dia nanya apa telat. Sudah itu nanya dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas kita tadi gimana? Kalau masalah telat, datang tepat waktu. Ini 5 posisi kontrol yang saya bicarakan tadi. Jadi ketika dipakai yang paling seru itu di sini. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus berada di 5 posisi kontrol tadi. Nah, anak-anak tadi telah saya bilangkan unik, membawa kodratnya masing-masing, ya. Membawa kodrat alamnya. Arti setiap anak berbeda. Nah, disinilah posisi kita untuk gimana sebenarnya kita harus berada posisinya. Coba lanjut. Nih, bang hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Idealnya manajer. 2 ini yang tidak bagus. Yang ini bagus, tapi yang paling bagus manajer. Nah, lanjutnya. Nih, kalau penghukum nih kata-kata patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, ini kata-katanya. Nah, penghukum, jadi kita itu seperti penghukum, dan kata-katanya seperti itu. Nih, kalau penghukum sendirian ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, nah itu penghukum. Kan itu, nggak tahu lagi deh. Nah, mengadik, nah itu
Itu sifat. Lanjut. Kalau pembuat ada salah, ini ada lemah sedikit dari pembuat hukum tadi. Nada suaranya agaklah halus sedikit. Entahnya kasar, hukum itu pasti kasar. Kata-katanya sudah beda, misalnya ibu sangat kecewa kayak kane, bikin bapak lesu lekane, misalnya. Lah agak beda. Kenapa kali bapak beritahu itu kata-kata pembuat dasar usaha. Nada ciri nada lah lembut, bahasa tubuh sudah telah mulai merapat ke anak sebenarnya. Lebih bagus dikatakan. Lanjutnya. Nah kalau teman, biasanya kita sebagai teman. Kalau di rumah saya itu banyak sebagai teman posisinya. Jadi menganggap anak saya itu teman. Kalau teman kita sering berkeluh kesah apapun kita. Kalau di rumah, jadi saya membiasakan diri sebagai teman. Teman ini lebih baik, sudah mulai ke arah positif. Contoh nih, ayo bantulah kalau bapak Cika misalkan, kalau saya di rumah Cika, kalau Cika bantu bapak Cika, papa ini lalu Cika, kita tanya. Itu sebagai teman. Salah satu contoh. Kalau enggak, aduh Cika, yuk, kadang siap ke papa, nanti saya sebutkan. Cika yang biasa sering terima. Itu sebagai teman. Dan itulah mulai ke arah positif kalau teman. Kalau yang negatif tadi penghukum dan dasar salah. Selanjutnya. Nah nih, kalau teman itu lah nada, salah ramah, akar, bercanda, bahasa tubuh, mata, senyum, lah kadang-kadang berulo. Nih, Hadi, ayolah bagaimana sih kamu? Sudah kemarin kan janji ke bapak. Misal, setelah kemarin janji ke bapak. Apa telah kulit? Itu sebagai kawan. Apa ini anak? Saya telah sebagai kawan. Tapi kalau udah katakan itu penghukum yang ditolak kita dihukum. Kita ngapain? Lanjutnya. Nih pemantau. Nah pemantau ini lah posisi lah di atas. Memantau atau mengawasi. Kita sebagai pengawas. Nah kalau pengawas tuh apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Ya peraturan apa ya? Peraturan. Tata tertib apa ya? Lalu mungkin tuh tak tahu kan sanksi apa itu sanksi ya? Macam itu kalau kita tahu. Nah, kata-kata ladata, bahasa ladata itu kayak pemantau lah, kayak pengawas. Nah, ini contoh. Misalkan Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu telah 5 menit. Apakah kamu tahu tata tertib sanksi ya? Nah, langsung kita. Tahu Pak? Nah, kalau tahu, langsung kita. Itu tata tertib. Langsung kita. Tahu Pak? Kita tahu. Nah, ini yang terbaik. Lanjutnya. Manajer ini posisi terakhir. Manajer ini banyak yang harus posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer mungkin diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sisi penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contoh, apa yang kita yakini lagi, misal kita buat apa kesepakatan kita lagi, misal apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini lagi, contoh adil dalam kesepakatan. Maksud itu, kalau kita ada di posisi 5 tadi, maka kita wajib menggunakan segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau ini kita laksanakan, itu kita telah berada posisi manajer dan telah melaksanakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nih, menstabilkan identitas. Misalnya nih, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalimat yang kita pakai di sini adalah contoh bahwa salah itu tidak apa-apa. Bukan arti kita mengakui kesalahannya, tetapi bahwa salah itu tidak apa-apa. Nah, contoh, ya. Nah, kata-kata berikutnya biasa itu saya juga bapak dulu pernah salah. Nah, bapak dulu pikir setelah itu pernah salah. Nah, itulah kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, ini misal anak terkekeh, udah salah, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Dia lepas salah, udah salah, boleh kamu mempertahankan sikap itu, boleh, jangan. Tetapi keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu bukan hanya peraturan di sini ya, keyakinan kesepakatan. Kalau peraturan nggak pasti salah. Kalau segitiga restitusi bukan menanyakan peraturan, tetapi bukan tetapi menanyakan keyakinan kesepakatan di luar luar. Jadi, itu yang difokuskan. Baik, selanjutnya, saya kali menanyakan keyakinan. Lah kita tadi menanyakan satu duit, atau kali kita meyakinkan. Sekarang apa keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat? Kalau gitu itu. Oh, misalnya tidak saling menghargai, tidak boleh berkelahi. Kenapa melanggar? Tanya dulu. Kalau itulah kita tanyakan. Ketiga tadi, yang ketiga itu keyakinannya awal beda dan dia mengakui memanglah melanggar keyakinan kelas. Baru kita lanjut ke restitusi. Misalnya di sini apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kalau dia salah tadi, kata dia mereka tinju. Sekarang keyakinan kelas kesepakatan kelas kita macam mana? Apa itu kesepakatannya? Misalnya tidak boleh berkelahi, saling menghargai. Nah, gimana menurut saya telah menyalahkan gitu. Telah salah, telah melanggar kesepakatan keyakinan kelas. Nah, setelah itu untuk tahap itu berarti dia telah melaksanakan restitusi. Kita telah melaksanakan restitusi ketiga-tiga. Ini tahap terakhir. Nah, ada tahap berikutnya yaitu menginginkan mereka mempertanggungjawabkan atau menyelesaikan masalah mereka. Arti ketika misalnya pecah misal TV pelipis kawan, pertanggungjawaban salah satu membawa kawan ke dokter, kemudian ke biaya pengobatan, ketiga sudah seandainya kita beri poin kesalahan, tetap diwajib menerima. Selanjutnya, ini tidak usah, itu saja, terus. Sudah. Jadi untuk pengembangan budaya positif, kali adalah tadi masalah segitiga restitusi. Ini merupakan kegiatan yang penting agar wali kelas dan guru mabal wajib tahu dan melaksanakannya. Terutama untuk budaya positif tadi Pak Ceng. Jadi
bertutur dan bertindak sopan santun itu wajib ada di keyakinan dan kesepakatan kelas. Nanti kita juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengubah visi dan misi sekolah kita agar budaya positif ini selalu berkembang, khususnya bertindak dan bertutur sopan santun tadi. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, maka acara ini presentasi Lokaka yang ini saya tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan saya serahkan ke Budaya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Novial SPD yang telah memberikan materinya, memberikan ilmu pada kita hari ini mengenai budaya positif. Semoga ilmu hari ini bisa kita terapkan untuk membangun atau memperbaiki SMP Negeri 2 yang Riau Sirip yang kita cintai ini menjadi lebih baik. Amin. Baiklah, untuk menutup acara kita hari ini, mari kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.